9 bulan 10 hari kita dikandungnya. Belum ada yang mengenalmu, belum ada yang mencintaimu, belum ada yang mengasihimu, belum ada yang menyayangimu. Tapi ibumu sudah menjagamu dalam kandungannya. Ibumu sudah mendoakanmu dalam kandungannya. Lantas, kenapa begitu dia tua, kau berkeluh kesah untuk menjaganya? Kalaupun kau harus memandikan dia karena dia tua, bukankah dulu dialah yang memandikanmu yang pertama sekali? Kalaupun dia kau papah karena dia sudah tua renta, bukankah dulu ibumu yang memapahmu sewaktu belajar berjalan? Kalau dia sekarang tua, dia sakit kau sulangi, bukankah dulu waktu kau bayi, ibumu lah yang menyulangimu? Lantas, apa yang membuatmu berkeluh kesah untuk merawat orang tuamu? Terlalu besar fitnah di akhir zaman ini. Luar biasa ujian dan godaan di akhir zaman ini. Fitnah bertaburan di mana-mana. Kita hanya berdoa agar kita selamat. Karena bagaimanapun juga nanti pada akhirnya kita akan menutup mata ini. Tidak ada pangkat yang tinggi, tidak ada jabatan yang tinggi kalau sudah datang sakratul maut, kecuali bagaimana kita mengakhiri permainan ini dengan husnul khotimah. Takutlah di hari yang menjadi saksi matamu, tanganmu, kakimu, dan tidak ada yang bisa memberikan argumentasi kecuali amal-amalmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kita semua bergembira dan berbahagia karena kita telah berada di hari kemenangan Idul Fitri. Meskipun kemudian suasana kegembiraan, kebahagiaan ini tentu menyisakan kesedihan. Orang-orang beriman pasti sedih berpisah dengan bulan Ramadan. Menetes air mata orang-orang beriman karena berpisah dengan Ramadan. Bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat. Bagaimana mungkin kita tidak bersedih, tidak menangis berpisah dengan bulan yang agung, yang di dalamnya ada satu malam, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana mungkin kita tidak bersedih berpisah dengan bulan yang dosa-dosa kita diampuni Allah, dan seluruh ibadah, kebaikan, amal soleh dilipat gandakan. Dan kita semakin bersedih dan menangis karena tidak ada jaminan Bapak Ibu bahwa kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Lihatlah, mungkin dahulu tahun sebelumnya kita masih bersama Ramadan Idul Fitri dengan ayah kita, mak kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Tapi Ramadan kali ini, Idul Fitri kali ini, mereka tidak bersama kita lagi. Mereka telah mendahului kita. Mereka telah berada di alam baka. Dan kita tidak tahu apakah ke depan kita akan menyusul nanti. Semua itu berada dalam ketetapan dan genggaman Allah. Maka sungguh, jika itu yang terjadi, boleh jadi Ramadan inilah Ramadan kita yang terakhir. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah,
Jangan pernah bermain-main dengan waktu. 1000 tahun bagi orang yang terlena itu merupakan umur yang singkat. 1000 tahun bagi orang yang tidak mengerti tentang mahalnya waktu, itu menjadi waktu yang sia-sia. Tapi satu hari bagi orang beriman, yang apabila dia melakukan kebaikan, dia akan sadar kebaikan itu akan naik ke langit, akan membuahkan surga. Sehingga tidak ada waktu bagi kita untuk tidak berbuat baik. Kebahagiaan dan kemenangan sejati tentu hanya diperoleh bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan karena iman kepada Allah dan dengan perhitungan yang tajam. Dia berpuasa karena beriman kepada Allah, kemudian dia beribadah, beramal saleh, salat, infak, sedekah, zakat, karena dia tahu bahwa bulan ini Allah berikan berlipat ganda kebaikan-kebaikan. Tentu itulah orang-orang yang memiliki kelayakan untuk memperoleh kemenangan sejati. La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh kerana khutbah kita pada kesempatan Idul Fitri ini adalah bagaimana kita menjaga istiqomah kita pada bulan Ramadan. Telah sampai kabar kepada kita, telah sampai kabar kepada kita satu riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi waktu naik mimbar, tangga pertama sampai tangga ketiga, Nabi mengucapkan amin. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, kami dengar engkau mengucapkan amin setiap tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, ada apa gerangan? Maka Rasul menjawab, sesungguhnya datang Jibril kepadaku, dan Jibril berdoa, Syakiya abdun adraka Ramadan fansalahu minhu walam yaghfir lahu. Sungguh amat celakalah seorang hamba apabila datang Ramadan sedangkan dosanya tidak diampuni. Di tangga kedua Nabi mengucapkan amin, Jibril berdoa, Syakiya abdun adraka walidayhi aw adahuma walam yudakhilahul jannah. Sungguh celakalah seorang hamba apabila dia mendapati orang tuanya masih hidup atau salah satu di antaranya, tapi tidak membuatnya masuk kepada surga. Yang ketiga, Nabi mengucapkan amin. Jibril berkata dan berdoa, Syaki abdun zukhirta indahu walam yusalli alaik. Sungguh amat celakalah seorang hamba apabila disebut nama engkau ya Muhammad, mereka tidak bersalawat kepadamu. Tiga poin penting dalam hadis ini menjadi pesan penting kita khutbah Idul Fitri ini. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, sungguh celaka kita kalau Ramadan yang kemarin kita sia-siakan. Ramadan kemarin tidak menghantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun. Ramadan kemarin tidak menghapus dosa-dosa kita, padahal kebaikan begitu besar diberikan Allah. Allah tahu kita ini hamba yang berdosa. Bukankah Allah berkata,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la ta'natu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang kelewat batas, siang malam bermaksiat, berlumur dosa, tidak pernah patuh, selalu ingkar. Tapi kata Allah, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Allah akan mengampuni kita kalau kita datang kepadanya, bertaubat kepadanya. Ramadan, bulan yang begitu penuh maghfirah. Sesungguhnya amat celaka kalau itu pun tidak kita manfaatkan. Bagi kita yang tidak sempat memaksimalkan Ramadan, mari kita berdoa sembari bertaubat, semoga ada kesempatan kita untuk mendapatkan Ramadan yang akan datang nantinya. Memelihara istiqomah kita pada bulan Ramadan menjadi sangat penting. Karena apabila engkau beribadah karena Ramadan, Ramadan akan berlalu. Apabila engkau menyantuni anak yatim karena Ramadan, Ramadan akan berlalu. Apabila kau salat malam, melaksanakan ibadah-ibadah lain sungguh-sungguh karena Ramadan, Ramadan telah pergi. Tapi apabila semua itu kau lakukan karena iman kepada Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah adalah Tuhan kita yang maha baik, yang tidak pernah tidur, yang maha membalas kebaikan-kebaikan, maha pengasih dan maha pengampun. Oleh karenanya mari kita jaga istiqomah, kesalehan kita pada bulan Ramadan. Yang kedua, jamaah Idul Fitri rahimakumullah, amat celakalah di antara kita apabila masih mendapati orang tuanya atau salah satu di antaranya, tapi tidak membuat kita masuk jannah. Allah ingin menyampaikan kepada kita, amat mudah untuk masuk ke jannahnya Allah. Begitu banyak pintu-pintu menuju surganya Allah, dan di antaranya pintu dan jalan yang paling pendek mendapatkan surga Allah, bakti kepada kedua orang tua kita. Khatib ingin menekankan persoalan ini. Selain memudahkan kita masuk jannah, karena ini perintah Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar engkau menyembah Dia, tidak menyembah selain Dia, dan berikanlah perbuatan yang paling terbaik untuk kepada kedua orang tuamu. Jemaah yang dirahmati Allah, andaikan salatmu banyak, sedekahmu besar dan rutin, engkau umroh dan haji berkali-kali, bangun tengah malam, dikenal dengan ahli ibadah. Tapi demi Allah, kalau ibumu kau sakiti, ayahmu kau sakiti, maka ibadahmu akan tertolak. Bukankah sampai kepada kita hadis Nabi, ridallah fil walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridha Allah, ridha orang tua. Murka Allah, murka orang tua. 9 bulan 10 hari kita dikandungnya. Belum ada yang mengenalmu, belum ada yang mencintaimu, belum ada yang mengasihimu, belum ada yang menyayangimu. Tapi ibumu sudah menjagamu dalam kandungannya. Ibumu sudah mendoakanmu dalam kandungannya. Lantas, kenapa begitu dia tua, kau berkeluh kesah untuk menjaganya? Kalaupun kau harus memandikan dia karena dia tua, bukankah dulu dialah yang memandikanmu yang pertama sekali? Kalaupun dia kau papah karena dia sudah tua renta, bukankah dulu ibumu yang memapahmu sewaktu belajar berjalan? Kalau dia sekarang tua, dia sakit kau sulangi,
Bukankah dulu waktu kau bayi, ibumu-lah yang menyulangimu? Lantas, apa yang membuatmu berkeluh kesah untuk merawat orang tuamu? Betapa banyak di antara kita, ibu kita tidak tahan di rumah kita. Lantas dia berkata kepada kita, "Wahai anakku, aku pulang saja, karena aku tidak betah di kota. Mak ini orang kampung, mak rindu kampung." Padahal dalam batinnya, dia tidak mau anaknya bertengkar dengan menantunya. Dia baca dalam batinnya, sepertinya menantuku ini tidak ikhlas aku tinggal di rumahnya. Amat celaka apabila itu terjadi dengan kita. Wahai para ibu, para istri, dukunglah suamimu berbakti kepada ibunya. Karena sebelum kau ada, ibunya lah yang mengandungnya. Bukankah seorang istri baktinya kepada suami, dan suami baktinya kepada ibunya? Allah memerintahkan kita agar suami mengasihi, mencintai seorang istri. Tetapi jangan gara-gara mencintai seorang istri, ibumu terluka. Maka cintailah istrimu, berbaktilah kepada orang tuamu dan mertuamu. Semua itu perintah Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada keberkahan bagi orang yang durhaka kepada ayah ibunya. Maka pada kesempatan ini masih ada waktu untuk merenungi itu. Temuilah ibumu, temuilah ayahmu. Tidak akan pernah kita menyampaikan bakti yang sempurna kepadanya. Berikan yang terbaik sebelum nanti menyesal. Karena begitu mereka pergi, baru kita tahu betapa sakitnya ditinggalkan kedua orang tua kita. Jemaah yang dirahmati Allah, adalah kekasih Allah, penghulu sekalian alam, yang mengajarkan kita irhamu man fil ar, irhamkum man fis sama. Sayangilah seluruh yang ada di bumi, maka makhluk langit, para malaikat akan menyayangimu. Maka apabila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawatlah kepadanya, karena dari dialah kita dapat menikmati Islam, ajaran rahmatan lil alamin. Dalam Islam inilah kita dapat mengetahui bagaimana komitmen Islam terhadap kaum-kaum lemah, bagaimana komitmen Islam terhadap orang-orang miskin. Bahkan Nabi berkata, jangan kau sangka bahwa kalian dimenangkan karena kehebatan kalian, karena kecerdasan kalian, tapi ketahuilah kalian dimenangkan karena doa orang-orang lemah, doa orang-orang miskin, bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasatihim. Bahwa di balik kita punya kemampuan profesional, kecerdasan, kehebatan, ketahuilah yang membuat kita menang karena ada doa kaum-kaum lemah di belakang kita. Ada orang-orang yang ikhlas, yang dia mustada'ifin, orang lemah, orang miskin, yang kita perhatikan. Itulah yang membuat kita menang. Bahkan Allah mengecam jemaah yang dirahmati Allah. Allah berkata, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahukah kalian siapa pendusta agama? Pendusta agama tidak dikatakan di sini orang yang tidak salat, yang tidak haji, tidak umrah. Tapi Allah menegaskan, pendusta agama adalah allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Maka pendusta agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, membiarkan anak yatim, dan tidak peduli dengan orang-orang miskin. Bayangkan kalau ada di antara kita umrah berkali-kali, haji berkali-kali, tapi di lingkunganmu ada orang miskin, di lingkunganmu ada orang lemah. Haji apa engkau? Umrah apa engkau? Maka ini sesungguhnya pesan penting kepada kita. Betapa komitmen Islam terhadap kaum lemah
terhadap orang miskin begitu tinggi. Kita prihatin dan sedih. Orang berlomba-lomba umroh berkali-kali, dan di ujungnya dia berkata, aku rindu ke Baitullah. Bagaimana mungkin kau menemukan Tuhan di Baitullah, tapi tak menemukan Tuhan di tengah-tengah orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang terlantar? Takutlah kalau umrohmu umroh pendusta. Bukankah sampai kepada kita riwayat, ada orang yang mengumpulkan biaya untuk haji, di tengah jalan ditemukan orang terlantar, orang miskin yang sakit. Dia tidak sanggup diberikan semua ongkos hajinya, tidak berangkat haji. Lantas sampai kabar kemudian ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, haji siapa yang mabrur? Justru dikatakan haji Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak tidak haji secara syariat, tapi pahalanya, kemakburannya melampaui orang yang berhaji. Itu tingginya komitmen terhadap duafa. Maka mari kita galakkan program-program terhadap kaum duafa. Saya berbangga terakhir-terakhir ini Polri begitu dekat dengan masyarakat dan peduli dengan kaum duafa, peduli dan kaum miskin. Itulah kemudian membuat saya sampai hadir di tempat ini. Jujur saja, kepedulian itulah membuat saya hadir di tempat ini. Karena komitmen terhadap anak yatim, kaum lemah, terakhir ini disampaikan Polri, membuat saya begitu tertegun dan mendukung dan mendoakan agar program-program seperti ini terus digalakkan, sehingga Polri selain program proporsionalisme yang ditunjukkan, tapi dekat dengan masyarakat, peduli dengan kaum lemah dan anak-anak yatim. Banyak program yang terus kita lihat begitu gencar terhadap peduli yatim. Banyak program-program, ada KSC dan lain-lain sebagainya. Itu bentuk kepedulian Polri, dan kita harap itu terus berjalan karena kita ditolong oleh doa kaum-kaum lemah. Jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah Idul Fitri ini. Mudah-mudahan kita semua diampunkan Allah dan ditakdirkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Terlalu besar fitnah di akhir zaman ini, luar biasa ujian dan godaan di akhir zaman ini. Fitnah bertaburan di mana-mana. Kita hanya berdoa agar kita selamat, karena bagaimanapun juga nanti pada akhirnya kita akan menutup mata ini. Tidak ada pangkat yang tinggi, tidak ada jabatan yang tinggi kalau sudah datang sakaratul maut, kecuali bagaimana kita mengakhiri permainan ini dengan husnul khotimah. Takutlah di hari yang menjadi saksi matamu, tanganmu, kakimu, dan tidak ada yang bisa memberikan argumentasi kecuali amal-amalmu. Semoga Allah mengampuni kita semua. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik terem listrik mere, milir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenge-tenge selap sepatu terompe, kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin. Cari uang jangan bingungin, lan Syawal kita ngawini.